Semua yang pakai sorban wajib. Berarti yang pakai peci haram. Yang nggak pakai peci haram kuadrat. Orang-orang yang menegakkan salat, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat. Cara salatnya gimana? Tunjukkan saya satu ayat dalam Al-Quran. Angkatlah takbiratul ihram, baca fi iftitah, baca Fatihah, baca ayat. Itu tidak ada dalam Quran. Lalu teknisnya bagaimana? Hadis. Kenapa Ustaz tidak jelaskan? Saya menjelaskan secara umum bahwa semua perbuatan kita ini berdasarkan hadis. Karena kalau tidak ada tuntunan hadisnya, gimana kita mau bisa beramal? Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Alladzina yunfiquna amwalahum, mereka yang mengeluarkan zakat harta mereka. Wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkanlah zakat tanamanmu ketika panen. Apa ada dalam Al-Quran? Kalau ontamu 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau kambingmu 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau gandummu 630 kilogram, maka zakatnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu zakat nisab 630 kilo kalau pakai kulit. Kalau sudah bersih maka dia 520. Pakai kulit 630. Kalau sudah bersih kupas kulit 520. Maka keluarkan zakatnya. Lihat dulu, kalau dia pakai tada hujan, cuman mengharapkan hujan 10%. Tapi kalau dia pakai irigasi, potong biaya operasional. Itu yang saya maksud hadis. Ngapain Ustaz cerita hadis secara umum? Karena amal kita tidak diterima kalau tidak pakai hadis. Apalagi contohnya, masuk ke dalam masjid. Kenapa ada orang salat sunat tahiyatul masjid? Itu hadis. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat. Maka mesti diamalkan. Lalu kemudian isi hadis itu apa? 3 saja. Loh, hadis sebanyak-banyak itu. Sahih Bukhari isinya 7.275 hadis. Sahih Bukhari 7.275 hadis. Isinya apa? 3. Akidah, fikih, akhlak. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang Rasul, tentang malaikat, tentang alam barzah, tentang kubur, tentang kiraman katibin, tentang surga, tentang neraka. Akidah. Yang kedua tentang fikih syariah, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Yang ketiga tentang akhlak, ridho, qanaah, sabar, tawakal. Maka isi ajaran Islam itu 3. Adik-adik dimanapun belajar, dari Maroko sampai Merauke, enggak keluar daripada 3. Akidah, fikih halal haram, dengan akhlak. Kajian kita adalah tentang sabar. Masuknya kemana tuh? Akhlak. Malam ini kita mengkaji tentang bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah diawasi oleh la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kemana masuknya? Akidah. Malam ini kita mengkaji tentang masalah apa hukumnya mengusap kepala. Menurut mazhab Hanafi, mengusap kepala mesti 1/4. Menurut mazhab Syafi'i, mengusap kepala sikit aja selesai. Menurut mazhab Hambali, mengusap kepala demikian. Mana pembahasannya? Fikih. Oleh sebab itu maka isi hadis itu apa? Tak keluar dari yang 3. Ustaz, orang banyak mengkaji hadis-hadis tapi tidak dia amalkan. Yang tidak dia amalkan mana? Misal, tiba-tiba tadi saya selesai tausiah. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Tiba-tiba minum. Nampaknya sepele, tapi Ustaz ini tidak mengamalkan hadis. Mana dia? Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau kamu minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan yakulu bisimali, makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bisimali, minum pakai tangan kiri. Makanya minum pakai tangan kanan. Belajar hadis pendek-pendek dulu. Hadis arba'in. 4. Arba'in 40. Kenapa disebut 40? Karena dia 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, maka disebut dengan Arba'un An-Nawawiyah.
Sudah hafal Arba'un Nawawiyah, pindah ke hadis satu lagi, Arba'un Ajluniyah, karena disusun oleh Imam Ajluni, maka disebut dengan Arba'un Ajluniyah dan Arba'un lainnya. Ini amat sangat baik. Kalau gitu saya pilih aja Pak Ustadz, ambil yang pendek-pendek, ambil yang enak-enak, ambil yang tetap keseharian. Bagus. Adik-adik anak kita yang sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT, tahun pertama 40 hadis, tahun kedua 40 hadis, tahun ketiga 40 hadis, sehingga ketika dia tamat SMP 3 tahun 120. Dikeluarkan sertifikat, sudah menghafal 120. Yang ingat, berapa yang hilang? 0 yang hilang. Lalu tinggal berapa? 12. Jadilah, tapi kita amalkan. Tapi tidak semua hadis itu wajib. Semua perbuatan Nabi wajib. Kalau semua perbuatan Nabi wajib, maka adik-adik yang pakai batik haram, karena lawan daripada wajib haram. Solat itu wajib. Siapa yang enggak solat haram. Semua perbuatan Nabi wajib. Semua yang pakai batik haram, karena Nabi pakai baju putih. Semua yang pakai sorban wajib, berarti yang pakai peci haram. Yang enggak pakai peci haram kuadrat. Oleh sebab itu ulama dengan ilmu usul fikih dia bagi, ada perbuatan Nabi itu yang wajib, tapi ada yang sunat, ada yang sunat muakkad, bahkan ada yang haram. Loh, perbuatan Nabi kok haram? Ya, perbuatan Nabi haram. Mana contoh perbuatan Nabi yang haram? Nikah nggak pakai mahar. Nabi boleh nikah nggak pakai mahar, tapi kita mesti ada maharnya. Rukun nikah itu kalau nggak ada mahar, malah disebutkan, aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, nggak pernah dibuka sampai mati, itu naik. Tidak semua perbuatan Nabi wajib. Perbuatan Nabi ada yang wajib. Ketika anak saya lahir, lalu saya potong kambing. Yang motong bukan saya, orang lain. Saya orangnya lembut, membunuh hanya nyamuk aja saya mikir, apalagi motong kambing. Lalu dipotong mereka. Ini akikah anak Ustadz Somad. Nabi mengakikahkan cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali, anak Fatimah. Maka Nabi mengakikahkan. Apakah akikah itu wajib? Enggak. Akikah sunat muakkad. Jadi perbuatan Nabi itu pun ada klasifikasinya. Jangan dipukul rata. Semua perbuatan Nabi wajib. Kalau semua perbuatan Nabi wajib, berarti semua ucapan Nabi wajib, berarti Abdul Somad kalau meninggal, makamnya mesti di kamar tempat dia meninggal. Karena Nabi waktu meninggal, jenazahnya nggak dibawa keluar. Adik-adik yang pergi umrah, ziarah di depan makam Nabi, lalu guide-nya nunjuk, Bapak Ibu jamaah umrah sekalian, ini adalah makam Nabi, yang juga adalah kamar Sayyidatuna Aisyah. Loh, makam Nabi kok kamar Aisyah? Karena ketika Nabi meninggal, jenazahnya tidak dibawa keluar, langsung dimakamkan di tempat di bawah kasur digali. Itu kamar Aisyah. Siapa yang ngomong begitu? Abu Bakar Siddiq. Ketika orang muhajirin mau membawa jenazah Nabi, mau dimakamkan di Makkah, orang Ansor maunya jenazah Nabi dimakamkan di Madinah. Lalu apa kata Nabi? Nahnu ma'asyirul anbiya. Kata Abu Bakar, saya pernah dengar, telinga saya pernah dengar Nabi ngomong. Apa kata Nabi? Nahnu ma'asyirul anbiya. Kami para nabi, nudfanu min haitsu namutu. Di mana kami meninggal, disitulah kami dimakamkan. Kalau sempat perbuatan itu jadi wajib, lalu saya sampaikan ke istri saya, nanti kalau aku meninggal, di mana aku meninggal, makamkan aku di situ. Pas tinggal sedang ceramah, apa mau dimakamkan di sini? Maka perbuatan Nabi itu tidak semuanya wajib. Jadi jangan kita langsung tuduh, oh Ustadz ini sudah meninggalkan sunnah, ini orangnya ingkar sunnah. Tidak, mungkin beberapa saya tinggalkan. Buktinya mana? Saya nggak pakai jubah, tapi bukan berarti saya ingkar sunnah. Saya nggak pakai sorban, tapi bukan berarti saya ingkar sunnah. Karena ada perbuatan Nabi itu yang wajib, ada perbuatan itu yang sunat, ada perbuatan itu yang sunat muakkad. Semua perbuatan Nabi wajib, berarti semuanya harus pakai cincin di kelingking. Karena Nabi pakai cincin di kelingking. Coba tengok Habib Rizik pakai cincin, Habib Umar bin Hafiz pakai cincin, Habib Ali As-Saqaf, Ali Al-Jufri pakai cincin. Tidak semua perbuatan Nabi itu wajib. Nah, ini tentang masalah perbuatan Nabi yang terkandung dalam hadis. Tapi perbuatan Nabi yang sifatnya baik, yang sifatnya anjuran, walaupun tak wajib, baik kita laksanakan. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, setelah aku meninggal. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Kita lanjutkan yang ini atau langsung bacain? Tadi Pak Ustadz nyinggung sejarah Andalusia yang dulu pernah dikuasai lebih 700 tahun.
Saya mau tanya, kenapa Spanyol sekarang dikuasai Islam lagi? Belum anandaku, belum adikku. Spanyol belum dikuasai Islam, masih dikuasai Juan Carlos. Yang dikuasai Islam sekarang adalah Eropa. Eropa dibagi dua. Yang sebelah kiri Spanyol, yang di sebelah kanan Turki. Turki itu Eropa Timur. La tafta'unnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, pemimpin perang yang terbaik adalah dia. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, pasukan tentara yang paling hebat adalah pasukan dia. Nama pemimpinnya Muhammad Al-Fatih. Itulah yang mendirikan Turki Utsmani, berkuasa di dunia 500 tahun, lalu kemudian digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk 1924. Sekarang embrionya sudah mulai nampak dengan Erdogan. Ini yang sedang dikuasai Islam sekarang. Adapun satu impian Nabi, ucapan Nabi yang belum terwujud adalah kalian akan menguasai Rum. Konstantiniyah, Konstantinopel sudah dikuasai. Satu lagi belum, Rum. Mana itu? Eropa. Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, insya Allah akan dikuasai oleh orang Islam. Ustadz Somad ngawur. Mana orang Islam mau menguasai? Yang ngomong bukan saya, Bernard Lewis. Cari tulisannya, Bernard Lewis. Dari namanya itu sudah dijamin bukan Islam. Orang Yahudi, orientalis. Kata Bernard Lewis, Islam akan menguasai Eropa. Sebabnya apa? Ada tiga. Yang pertama, orang Eropa tidak mau menikah, karena menurut mereka menikah itu buang-buang waktu saja. Akhirnya mereka kumpul kerbau, kumpul kebo, kena penyakit sipilis, kena penyakit HIV/AIDS, dan mereka akan punah dengan sendirian. Yang kedua, mereka tidak menikah, anak umat Islam banyak melimpah ruah. Kenapa? Orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, 10 anaknya. Maka mereka akan punah dengan sendirinya. Yang ketiga, mereka akan punah karena mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mereka khawatirkan di dunia ini, orang barat itu mentalnya ketakutan. Orang barat itu bawaannya takut ada. Kalau dia duduk di tepi laut, nengok laut takut. Kenapa? Akan muncul Godzilla. Kalau dia sedang duduk di taman, nengok ke atas, takut. Kenapa? Akan muncul alien. Kalau dia sedang duduk di mobil, nengok mobil takut, mobil akan berubah menjadi transformer. Tapi ada yang lebih menakutkan bagi dia. Apa dia? Islam. Karena Islam akan menguasai Eropa. Sekarang sudah nampak. Turki, orang Turki sudah bermigran ke Jerman sebanyak 2 juta orang. Spanyol, Inggris, tempat migrannya 3 Muslim. India, Pakistan, Bangladesh. Bahkan wali kotanya saja bisa orang Muslim. Jadi nampaknya, makanya cita-cita seperti cita-cita Muhammad Al-Fatih. Hai Muhammad Al-Fatih, kata ayahnya, engkau mesti menguasai Konstantinopel. Begitu juga adik-adikku sekalian. Kalian menikah, punya anak, kalian harus, sekarang belum, karena ada tembok Berlin yang memisahkan kalian. Tapi nanti anak-anak Irma, setelah kalian soleh, soleha, bekerja, aktivis, menjadi orang. Sekarang kan orang Pak Ustadz, belum seutuhnya. Sampai masanya kalian punya anak, kalian akan katakan, kalian tempel tuh gambar menara Pisa dengan gambar menara Eiffel. Kalian tunjuk, hai anakku, kau akan membebaskan ini di masa akan datang. Cita-citanya begitu. Ini orang Islam sekarang cita-citanya, hai anakku, aku ingin kau jadi PNS aja cukuplah. Pendek sekali cita-citamu. Ustadz ngejek PNS ya? Saya PNS. Saya dosen. Sehari-hari mengajar di kampus UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya bukan ngejek, saya ingin mengatakan cita-citamu mesti tinggi. Sebagaimana ayah Muhammad Al-Fatih, kau mesti membebaskan Konstantinopel. Kalian pun akan berkata, kau akan merubah simbol di atas menara Pisa, kau akan merubah lambang di atas menara Eiffel, gambar bulan sabit di atas. Wah, ini cita-cita ke depan.